Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Semoga kita sama-sama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pembelajaran kita pada hari ini masih dalam keadaan daring, masih dalam keadaan online, Bapak harap semangat belajar anak-anak tidak pernah luntur. Baiklah, Bapak pada hari ini akan menjelaskan tentang benda padat, benda cair, dan benda gas. Maka dari itu, mari anak-anak simak penjelasan dari Bapak. Oke, yang pertama ialah benda padat. Apakah ada yang tahu apa itu benda padat? Ya, kayu termasuk benda padat. Itu salah satu contoh daripada benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap, volumenya tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis yang tinggi. Adapun sifat dari benda padat tersebut ialah gaya tarik antara molekulnya sangatlah kuat, sehingga ia memiliki volume yang tetap dan bentuk volumenya tidak berubah-ubah. Adapun contoh daripada benda padat ini yang disebutkan oleh anak tadi, kayu, batu, dan lain sebagainya, itu termasuk contoh daripada benda-benda padat. Contoh yang sering kita lihat di sekitar kita ialah pena, buku, penggaris, dan lain sebagainya. Itu termasuk contoh daripada benda-benda yang padat. Benda yang padat ia memiliki volume yang tetap dan bentuknya tidak bisa diubah-ubah. Mari kita ambil contoh daripada benda padat, yaitu berupa pena. Pena termasuk daripada benda padat. Kalau kita taruh pena ini ke suatu wadah, apakah pena ini akan berubah? Tidak, karena benda padat memiliki volume yang tetap dan bentuk yang tetap yang tidak bisa berubah-ubah. Yang kedua ialah benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya berubah sesuai tempat atau wadahnya, kan tetapi volumenya tidaklah berubah. Benda cair memiliki kerapatan dan massa jenis sedang, lebih kecil dari benda padat, akan tetapi lebih besar dari benda gas. Sifat dari benda cair ini ialah gaya tarik antara molekulnya yang lebih lemah daripada benda yang padat, sehingga bentuknya berubah sesuai dengan tempat ataupun wadahnya, akan tetapi volumenya tidaklah berubah, volumenya akan tetap. Adapun contoh daripada benda cair ini ialah air, susu, teh, kopi, dan lain sebagainya. Oke, di sini Bapak sudah memiliki contoh daripada benda cair, yaitu air. Bisa kita lihat air ini jikalau dimasukkan di suatu wadah yang berbentuk botol, maka dia akan berubah menjadi bentuk botol, akan tetapi volumenya tidaklah berkurang. Nah, ayo kita tuangkan air ini ke wadah yang lebih kecil. Kita tuangkan. Kita lihat
dia berubah menyesuaikan dengan wadah yang ia pakai, berubah menyesuaikan dengan tempat yang ia pakai. Akan tetapi volume di air tersebut tidaklah berkurang sama sekali. Dan selanjutnya yaitu bendah gas. Bendah gas adalah bendah yang bentuknya berubah memenuhi tempat. Volume berubah sesuai volume tempat, memiliki kerapatan dan massa jenis yang kecil. Di sini Bapak ingin bertanya, apa contoh daripada benda gas tersebut? Ya, benar. Gas helium atau yang sering dipakai untuk mengisi balon. Nah, itu disebut dengan gas helium. Itu contoh daripada benda gas. Ada lagi gas tabung, termasuk daripada contoh benda gas yang sering dipakai oleh ibu kita memasak. Itu termasuk daripada contoh gas, contoh benda gas. Ada lagi pompa gas, termasuk daripada contoh benda gas yang sering dipakai untuk mengisi ban kendaraan. Itu termasuk daripada contoh benda gas. Oke, demikian pembelajaran dan materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Bapak harap anak-anak sekalian sudah mengerti. Bapak akan memberikan tugas kalian fotokan contoh daripada benda padat, benda cair, benda gas yang ada di rumah kalian masing-masing. Sebelumnya Bapak mohon maaf dan Bapak juga berterima kasih kepada anak-anak sekalian. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.